Oke, makasih, Masya Allah, terima kasih. Baik, anak-anak mati Allah, apa kabar? Alhamdulillah, saya Siap? Saya. bisa tetap semangat. Allahu Akbar. Oh, baik, kamu akan boleh masuk jika kamu memberikan satu kata motivasi untuk bisa masuk ke dalam. Siap? Siap, siap, bro. Oke. Dari yang abang yang paling ganteng dulu. Silakan. Saya semangat. Semangat, oke. Tetap bersyukur. Masya Allah. Semangat. Semangat, woy. Yang itu. Tetap rajin. Tetap rajin. Oke, lanjut. Maju. Tetap semangat hari demi hari. Hari demi hari. Siap. Apa ketemu semangatnya? Siap senang. Siap senang. Iya, oke. Tetap semangat. Tetap semangat. Oke. Jangan menyerah, tetap semangat. Jangan menyerah, tetap semangat. Ya. Tetap semangat. Tetap semangat. Tetap senyum. Tetap senyum. Mana senyumnya? Kekeluargaan. Apa? Kekeluargaan. Kekeluargaan. Tetap semangat. Tetap semangat. Tetap semangat. Tetap semangat. Tetap semangat. Tetap semangat. Siap, Brak. Beri salam pada Bapak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihah. Kita akan membacakan surat pendek surah Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, alhamdulillah. Kita sudah disuguhkan yang pertama tadi salam, yang kedua membaca doa, yang ketiga kita tadi membaca surah pendek. Baik, alhamdulillah. Saya tengok tadi sudah disiapkan dengan kata-kata motivasi terbaik. Pastinya kamu semua dalam kondisi sehat, insya Allah. Amin. Baik, saya akan sebut dan akan saya sapa sama kalian seperti yel biasa kita. Apa kabar? Alhamdulillah. Saya siap. Tetap semangat. Oke, karena kita sudah semangat, maka mari kita menyanyikan lagu yang lebih semangat untuk bisa menciptakan nasionalisme terbaik kita untuk bangsa Indonesia. Ya, saya persilakan untuk berdiri semua. Mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Satu, dua, tiga, ya. Garuda Pancasila. Oke, silakan duduk kembali. Baik, alhamdulillah ya. Coba kita tes dulu semangat kita pada hari ini. Saya mau tes, coba kalau saya katakan tepuk, maka tepuk satu. Kalau tidak ada tepuknya jangan coba-coba tepuk ya. Tepuk satu. Satu. Karena berarti belum konsentrasi ini. Ya, kalau saya bilang tepuk satu, tepuk. Kalau tak ada tepuknya, kita tengok siapa yang hari ini dia tidak konsentrasi. Oke, baik. Kemarin kita belajar tentang apa? Hari ini kita akan memunculkan akhlak terpuji kembali, yaitu akan dilihat dari adanya akhlak dari dalam diri ini untuk bisa berbagi kepada semua umat. Salah satunya apa? Yaitu materi kita akan kita lanjutkan dengan apa? Zakat apa? Dan sekali lagi, zakat apa?
Oke, tepuk tangan untuk semua. Baik, silakan untuk mengambil bukunya, alat tulis dan penanya supaya kita bisa belajar pada hari ini. Pastikan buku agama kita bermateri tentang zakat fitrah dan zakat mal. Setelah ini saya akan absensi kakak-kakak dan abang-abang yang hari ini sudah hadir bersama kita di pelajaran hari ini. Baik ya, siapa yang sudah saya absen mohon untuk mengatakan saya siap, gitu ya. Ahmad Maharadin. Saya siap. Oke, alhamdulillah. Naila Amelia. Saya siap. Oke, masya Allah, alhamdulillah. Baik, semua nama-nama sudah saya sebutkan, alhamdulillah. Itulah tadi absensi, semuanya sudah hadir bersama kita pada hari ini. Baik, kita akan menganalisis dari video ini ricuh pembagian zakat yang mengakibatkan warga saling dorong dalam antrian pembagian zakat. Baik, saya minta ketua kelompoknya untuk maju ke depan untuk mengambil origami ini dan nanti kamu tuliskan di sini apa yang terjadi, kenapa sebabnya terjadi dari ricuhnya pembagian zakat ini. Ya, silakan kelompok 1. Kelompok 2, silakan. Maju 1 orang. Ya. Apa pendapat kalian mengenai terjadinya kericuhan dalam pembagian zakat? Ya, baik. Kita perhatikan dulu, simak videonya masing-masing. Padatnya warga tidak mampu yang sudah antre sejak Rabu siang membuat suasana pembagian zakat ini menjadi tidak terkendali. Orang-orang yang berebut untuk mendapatkan uang senilai Rp100.000. Sebabnya aksi saling dorong terjadi. Puluhan orang jatuh dan terinjak-injak hingga mengalami pingsan. Untuk menertibkan suasana, polisi terpaksa bertindak tegas dengan menghadang pengantri zakat yang memaksa untuk masuk. Akhirnya polisi dan pihak panitia sepakat untuk menunda pembagian zakat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, oke, baik. Saya kasih waktu 2 menit untuk menuliskan apa yang kamu bisa tuliskan dalam hal berita yang tercantum pada hari ini ya. Baik, siapa yang ingin langsung menjabarkannya? Kami dari kelompok 1. Oke, baik. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi kami dengan pembagian zakat kami adalah kejadian kericuhan pembagian zakat ini terjadi di Surabaya, Jawa Timur. Para warga rela berdesak-desakan hanya demi uang senilai 100.000, sehingga mengakibatkan beberapa warga jatuh pingsan dikarenakan banyak warga yang bertindak kasar. Oleh sebab itu, para polisi dan panitia memutuskan untuk menunda pembagian zakat untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Solusi kami adalah panitia harusnya lebih tegas untuk mengatur kedisiplinan warga dalam pembagian zakat. Sekian dari kami kelompok 1. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah dulu, masya Allah. Oke? Ya, alhamdulillah. Baik ya, jadi kita akan mulai pada hari ini pembelajaran kita mengenai zakat ya. Zakat. Jadi kenapa sebegitu besarnya antusias orang untuk mendapatkan zakat? Padahal kalau kita kategorikan bahwa sebenarnya lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Tapi karena berhubung Allah memberikan kita sedikit cobaan dan ujian, ada yang kaya, ada juga yang miskin. Jadi semuanya berbeda-beda ya. Kita bisa langsung lihat slide. Ada yang tahu tentang zakat? Siapa yang pernah tahu bahwa zakat itu sering dilaksanakan kapan ya? Setahun sekali? Oke, bagus. Siapa lagi? Pernah dengar kata zakat? Pernah, Masya Allah. Kira-kira zakat itu berguna untuk apa ya? Membantu orang. Oke, kita jabarin. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, apakah kita sering mendengar kata istilah zakat? Sering? Ya, gimana? Sering?
Sering. Tahukah kalian apa zakat fitrah itu? Tahu? Oke, apa kira-kira? Zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim, baik laki-laki atau perempuan, besar ataupun kecil. Wah. Muda, tua ataupun muda, yang terlihat mampu untuk membayar awal bulan Ramadan sampai menjelang Idul Fitri atau masuk 1 Syawal. Masya Allah. Begitu dia. Jadi dilihat bukunya ya. Nah, oke. Siapa yang wajib mengeluarkan zakat fitrah dan siapa yang berhak menerimanya? Nanti kita akan bahas. Bagaimana ketentuan dan aturan-aturan lainnya berhubungan dengan zakat fitrah? Yuk kita bahas. Materi bahasan kita hari ini adalah pengertian zakat fitrah, dasar hukum zakat fitrah, syarat wajib zakat fitrah, orang yang berhak menerima zakat fitrah, aturan-aturan lainnya berhubungan dengan zakat fitrah. Kita lanjut ya. Zakat, apa itu zakat? Ya, secara bahasa zakat adalah menyucikan, membersihkan atau tumbuh. Sedangkan secara istilah bahwa zakat itu kadar harta tertentu yang wajib diberikan kepada yang berhak menerimanya yang dengan syarat tertentu. Jadi tidak semuanya orang yang hari ini harus bisa menerima zakat. Nah, saya tanya, kira-kira kalau kamu punya harta yang banyak, tanahmu berhektar-hektar, pekerjaanmu oke, kira-kira kamu mau nggak menerima zakat? Hah? Kenapa? Karena kita adalah orang mampu, Masya Allah. Baik, pembagian zakat itu ada dua. Apa itu? Apa itu? Oke, Masya Allah. Nah, ini semakin semangat nih kayaknya ya. Kita ulang lagi. Apa kabar? Zakat fitrah, zakat itu dikelompokkan menjadi dua, apa tuh? Oke, biasanya kalau mau menjelang akhir Ramadan, kita itu biasanya di pampang masjid-masjid, kami menerima zakat fitrah sebesar 2,7 kg. Ada. Kami menerima zakat fitrah berupa uang sebesar Rp38.000. Ada. Ya kan? Kalian siapa yang sudah pernah berzakat di sini? Hah, ya. Kenapa Abang bisa berzakat? Ya. Saya mau tanya dulu. Kenapa Abang bisa berzakat sementara Abang belum punya pekerjaan? Karena gantikan bapak saya, Pak. Gaji punya bapak kamu? Ya, Habis saya itu? zakat kan. Kamu zakat kan? Ya. Oh, berarti titipan dari ayah ke kamu yang menzakatkan? Ya, Pak. Oke, Masya Allah. Ini salah satu cara bagaimana kita saat ini bisa praktik dalam berzakat. Nah, ini orang tua bijak ya, karena dia mau menyuruh anaknya berzakat. Kenapa? Bisa jadi orang tuanya sibuk di anaknya. Jadi berani kan itu. Saya terima zakat fitrah. Saya serahkan zakat fitrah saya kepadamu, Abang Zamba, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya atas nama. Itu namanya akad-akad zakat fitrah. Nanti kita bahas. Ada yang mau bertanya sebelum kita masuk ke materi berikutnya? Saya, Pak. Oke. Coba silakan, Abang. Saya Muhammad Yusuf dari kelas 4. Saya ingin menanyakan sesuatu tentang zakat. Kapan waktu membayar zakat fitrah? Kapan waktu membayar zakat fitrah? Ada yang tahu? Angkat tangan. Oke, Naila, silakan. Naila mau menjawab pertanyaan dari Bang Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Melia dari kelas 94. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Bang Yusuf. Yang pertama, waktu mengeluarkan zakat fitrah yaitu waktu yang diperbolehkan dari tanggal 1 sampai dari terakhir bulan Ramadan. Ya. Maksudnya amalan hari raya mulai terbenam matahari pada hari terakhir bulan Ramadan sampai menjelang saat Idul Fitri. Iya. Waktu sunnah yaitu sesudah sholat subuh sebelum pergi sholat hari raya Idul Fitri. Iya. Waktu makruh yaitu sesudah sholat hari raya tetapi sebelum terbenam matahari pada hari raya Idul Fitri. Yang terakhir, waktu haram yaitu sesudah terbenam matahari pada hari pertama hari raya Idul Fitri. Iya. Terima kasih. Oke, Masya Allah ya, luar biasa. Silakan, ada lagi yang mau bertanya?
Saya Pak. Ya, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Mutiara Salsabila dari kelas 94. Ya. Saya ingin bertanya Pak, apakah seorang anak bayi lahir pada malam hari raya Idul Fitri, apakah anak tersebut berkewajiban untuk bayar zakat? Menarik sekali pertanyaannya. Terima kasih kakak sudah memberikan pertanyaan. Oke, seorang bayi lahir pada malam hari raya Idul Fitri, apakah anak tersebut berkewajiban zakat fitrah? Siapa yang tahu? Ya, kewajibannya harus membayar zakat. Paham tuh? Iya, Masya Allah. Ini ya salah satu materi kita pada hari ini luar biasa. Pantunnya coba baca dulu. 1, 2, 3. Orang tua wajib belajar karena ada negara melakukan Ramadan. Iya, Masya Allah. Itu ya materi kita hari ini. Kita coba kita saksikan sebuah video singkat tentang zakat fitrah. Persilakan untuk dipahami terlebih dahulu. Nanti setelah itu kita akan menganalisis sebuah video terkait dengan bagaimana sebenarnya keharusan kita umat Islam untuk bisa membantu saudara kita dalam hal membantu dalam perekonomian, membantu dalam hal kehidupan. Itu pasti harus kita pikirkan saat ini. Ya. Bulan Ramadan hanya tinggal hitungan hari lagi akan berakhir. Salah satu ibadah di bulan Ramadan yang tak boleh tertinggal adalah membayar zakat fitrah. Hukum zakat fitrah itu wajib. Hal ini sebagaimana hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah dengan 1 sok kurma atau 1 sok gandum bagi setiap muslim yang merdeka maupun budak, Silakan dicatat ya, perempuan, mana yang perlu ya. anak kecil maupun dewasa. Zakat tersebut diperintahkan untuk dikeluarkan sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan sholat id. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari sini kita bisa tahu bahwa seorang muslim yang masih hidup sampai matahari tenggelam pada malam Idul Fitri, maka wajib dikenakan zakat fitrah. Namun jika ia meninggal dunia sebelum matahari tenggelam, tidak dikenakan kewajiban zakat fitrah. Pun siapa saja yang lahir di bulan Ramadan sebelum tenggelamnya matahari dari hari terakhir Ramadan dan ia terus hidup hingga matahari tenggelam, maka wajib dikenakan zakat fitrah. Akan tetapi jika lahir setelah tenggelamnya matahari pada malam Idul Fitri, tidak ada kewajiban zakat fitrah untuknya. Hal ini juga berlaku untuk orang yang masuk Islam sebelum atau sesudah tenggelamnya matahari tadi. Begitu pula hal ini berlaku jika ada yang menikah di bulan Ramadan. Sampai tenggelamnya matahari dari akhir Ramadan, ia masih beristri, maka ia menanggung zakat fitrah istrinya. Namun jika menikahnya setelah tenggelam matahari, tidak wajib baginya menanggung zakat fitrah istrinya. Nah, apabila telah terpenuhi syarat-syarat tadi, maka wajib bagi seorang mukallaf, yakni muslim baligh berakal, untuk menunaikan zakat fitrah bagi dirinya masing-masing. Ia juga wajib menunaikan zakat fitrah untuk orang yang ditanggung nafkahnya karena sebab pernikahan, hubungan kerabat, menjadi pembantu atau pelayan di rumah. Semoga pembahasan mengenai zakat fitrah ini bisa benar-benar dipahami oleh segenap kaum muslimin agar zakat yang ia keluarkan bisa benar-benar memenuhi kewajibannya dan bisa mendatangkan pahala baginya. Amin. Jadi kita harus betul-betul memenuhi kewajiban kita sebagai seorang muslim. Berapa rukun Islam ada? Salah satunya adalah membayar zakat. Ya, Masya Allah ya. Baik, ini video terakhir membuat semangat kita untuk bisa menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang peka terhadap lingkungan. Baik, ini saksikan videonya. Silakan untuk dianalisis videonya supaya bisa mendapatkan hikmah dari sebuah video. Tuliskan 1 kata motivasi, kalimat motivasi ya, bukan kata ya. Tuliskan kalimat motivasi dari video yang akan saya bagikan ini. Apa yang akan kita lakukan hari ini? Apa yang bisa kita untuk orang lain? Ya, buat kalimatnya di kertas yang sudah saya bagikan ya. Kita sendiri. Kalimat motivasi dari video ini. Bisakah kita berjalan dengan yang lain tanpa merugikan orang lain? Tanpa mengambil hak orang lain? Adakah kenikmatan saat bersusah payah, saat berada di
di atas dibandingkan yang lain. Masa di mana kita di titik terendah. Sedikit sentuhan kasih sayang akan membuat kita bahagia. Baik, hebat, luar biasa video kita kali ini membahas tentang bagaimana saat ini kita harus bisa membuat diri kita menjadi orang yang dermawan ataukah tidak untuk kedepannya. Baik, saya akan meminta masing-masing kelompok untuk membacakan kalimat motivasi singkat yang kita analisis dari sebuah video yang kita saksikan tadi. Oke, kita langsung saja ke kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kalimat motivasi kami adalah bahagia itu datang ketika kita dapat mensyukuri apa yang ada. Masya Allah, tepuk tangan luar biasa dulu. Iya, hebat sekali. Kita lanjut ke kelompok 2 ya, luar biasa. Ini semakin siang semakin membara ini kalimat-kalimat motivasinya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata motivasi kami adalah bersyukurlah dalam keadaan apapun. Wah, bersyukurlah dalam keadaan apapun. Ya, tepuk tangan luar biasa dulu. Iya. Naik ke kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata motivasi dari kelompok kami adalah berbagi tidak akan membuatmu merugi. Berbagi tidak akan membuatmu merugi. Ya, tepuk tangan luar biasa. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Motivasi kelompok kami yaitu berbagi itu mudah untuk diri kita sendiri atau untuk orang lain. Karena berbagi itu bukan tentang banyak atau sedikit, namun kita berbagi itu dengan apa yang kita punya. Masya Allah, berbagi itu dengan apa yang kita punya. Beri tepuk tangan yang berdua semua. Ya, alhamdulillah. Tentang zakat fitrah pada hari ini tuntas sudah kita praktekkan ya, alhamdulillah mengandung manfaat bagi kita yang sedikitnya, walaupun nanti insya Allah kita akan jabarkan kembali tentang terkait dengan zakat fitrah, dan mudah-mudahan materi ini membuat kita lebih semangat lagi dari apapun yang kita punya pada hari ini. Oke, baik. Semua kelompok hari ini bagus-bagus, keren-keren, dan saya rasa semuanya aktif dan hari ini mempunyai jiwa semangat dalam hal berbagi. Perhatikan, tulis di bukunya tindak lanjut kita pada minggu depan, yaitu kamu cari ayat yang berkaitan dengan zakat. Cari ayat Al-Quran yang berkaitan dengan zakat. Tulis bahasa Arabnya dan artinya, serta apa kandungan ayat tersebut. Itu kamu kerjakan di rumah dengan baik. Alhamdulillah hari ini kita sudah menuntaskan tentang zakat fitrah, dan insya Allah minggu depan kita akan membahas tentang apa mal. Saksikan nanti insya Allah minggu depan zakat mal itu seperti apa. Itu aja pada hari ini. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kebetulan majelis, ikutin saya. Subhanakallah. Humma wa bihamdika. Nashhadu alla ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dipersilakan untuk pulang.